wacana eksplanasi. A. Petunjuk umum. 1. Tulislah nama dan NIM Anda di lembar jawaban. 2. Kerjakan soal-soal menyimak yang akan diperdengarkan berikut ini di lembar jawaban yang telah disediakan. 3. Simaklah baik-baik petunjuk umum, petunjuk khusus, contoh pengerjaan soal, dan wacana-wacana eksplanasi yang akan diperdengarkan berikut ini. 4. Dalam tes ini akan diperdengarkan 2 rekaman wacana eksplanasi. 5. Kerjakanlah soal-soal sesuai contoh soal berikut ini. B. Petunjuk khusus. 1. Untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan 30, akan diperdengarkan rekaman wacana eksplanasi yang akan Anda manfaatkan untuk mengerjakan soal-soal berikut. 2. Pengerjaan soal sesuai dengan contoh pengerjaan soal berikut ini. 3. Wacana eksplanasi akan diperdengarkan 1 kali dengan kecepatan normal. 4. Anda akan diberi 7 detik untuk menjawab setiap soal. 5. Silangilah A, B, C, atau D pada lembar jawaban yang Anda anggap paling tepat. C. Contoh pengerjaan soal. Tanah longsor menjadi satu di antara bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Secara ilmiah, peristiwa ini terjadi akibat pergerakan tanah dari atas sehingga bisa menimpa atau menimbun apapun yang ada di bawahnya. Tanah longsor seringkali terjadi pada daerah pegunungan atau perbukitan, terutama saat musim penghujan. Meski demikian, tidak jarang pula bencana alam ini terjadi di dataran rendah karena adanya faktor lain. Di daerah manakah biasanya sering terjadi longsor? A. Pegunungan atau perbukitan. B. Perkotaan. C. Daerah pantai. D. Perdesaan. Jawabannya A. Maka, silanglah A pada lembar jawaban saudara yang telah diberikan. D. Wacana eksplanasi pertama untuk pengerjaan soal nomor 1 sampai 15. Proses terjadinya jerawat. Salah satu fenomena tidak menyenangkan berkaitan dengan kesehatan kulit, terutama wajah, adalah jerawat atau lazim disebut jerawatan. Fenomena ini cenderung dialami oleh kaula muda baik pra-remaja atau remaja. Bukan hanya dialami oleh kaum perempuan, kaum laki-laki pun sering menderita dikarenakan oleh jerawatan. Nah, untuk mengenal lebih dekat tentang proses berkembangnya jerawat, cermatilah uraian berikut. Pertama, terjadilah sumbatan pada folikel rambut atau pori-pori. Hal ini mungkin disebabkan oleh debu atau partikel lain yang membawa bakteri dan reaksi kulit bersifat negatif. Artinya, pori-pori rambut pada kulit tidak mengeluarkan debu tersebut dikarenakan permasalahan hormonal kulit. Misalnya, kulit sensitif atau kulit berminyak. Kedua, terjadilah penumpukan minyak dalam kulit. Hal ini disebabkan koloni bakteri mulai tumbuh dan berkembang sehingga menutupi pori-pori kulit. Secara fisik, dapat dicermati adanya pembengkakan kecil dan berwarna memerah seperti terkena iritasi. Ketiga, jerawat pun akan berkembang. Hal itu ditandai dengan adanya bintik-bintik putih pada puncak iritasi kulit. Bintik putih itu, jika ukurannya masih kecil, disebut dengan komedo. Jika komedo dibiarkan, akhirnya terjadilah peradangan dan berkembanglah menjadi jerawat. Nah, itulah proses terjadinya jerawat. Secara umum, jerawat itu dipicu oleh debu dan bakteri. Mungkin orang yang mengalami jerawat kurang menjaga kebersihan kulit. Namun, mungkin juga disebabkan oleh karakter kulit orang tersebut yang cenderung sensitif karena pori-porinya kurang aktif mengeluarkan kelenjar keringat.
E. Wacana eksplanasi kedua untuk pengerjaan soal nomor 16-30. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu fenomena alam yang tidak terjadi setiap waktu. Fenomena ini terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Jika dijelaskan dengan bahasa sederhana, gerhana bulan terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus yang sama. Sinar matahari yang seharusnya mencapai bulan karena terhalangi bumi, maka menjadikan bulan tidak mendapat sinar matahari. Namun, tidak selamanya oposisi bulan dengan matahari akan memunculkan peristiwa gerhana bulan. Hal ini terjadi karena kemiringan orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5. Untuk beroposisi dari satu titik ke titik lainnya, bulan membutuhkan waktu 29,53 hari. Ketika terjadi gerhana bulan, terkadang penampakan bulan masih terlihat sebagian. Hal ini dapat terjadi karena sinar matahari yang ada berbelok menuju ke arah bulan. Fenomena ini merupakan proses kerja dari atmosfer bumi. Karena sinar matahari memiliki spektrum cahaya kemerahan, maka kita dapat saksikan dalam setiap peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan kelihatan lebih gelap dari biasanya. Gerhana bulan sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan ini terjadi saat seluruh bagian bulan melewati bayangan umbral bumi. Ketika terjadi peristiwa ini, bulan akan berwarna orange pekat. Kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan ini terjadi saat sebagian bagian bulan melewati bayangan umbral bumi. Saat terjadi ini, bulan akan berwarna merah tua atau abu-abu. Ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan ini terjadi saat bulan melewati bayangan penumbral bumi. Saat terjadi gerhana bulan, kita dapat melihatnya dengan mata telanjang tanpa bantuan alat apapun. Untuk masyarakat Muslim, saat terjadi gerhana bulan, disunahkan untuk melakukan sholat gerhana secara berjamaah maupun sendirian. Fenomena gerhana bulan merupakan suatu aktivitas rutin dari bulan. Ketika bulan, bumi, dan matahari menempati posisi yang sejajar, maka timbullah fenomena tersebut. Jika kita bisa mengambil hikmah lebih dalam peristiwa ini, merupakan salah satu bukti kebesaran Tuhan.